intinya teman-teman ini kepingin caranya merawat mungkin dari awal sampai Bapak berhasil di sini itu pengen penjelasan dari Bapak. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya langsung saja ke Bapak Arno menceritakan tentang hal-hal apa yang disampaikan Ibu Koordinator tadi. Kepada Bapak Arno persilakan. Terima kasih. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian jauh-jauh dari Pasir Belengkong ke Longkali ya, dari ujung ke ujung ini. Suatu penghormatan buat saya bisa dikunjungi oleh teman-teman dari penyuluh, mungkin juga ada petaninya juga di sini. Sebetulnya kalau di Jambu Kristal ini termasuk bahan juga dari Bapak Ibu sekalian. Jadi gini dulu, awalnya saya mau bicara tentang P4S dulu karena ada misi di sini. Jadi di Kabupaten Pasir itu ada 8 P4S Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau dari analisa usaha dalam 1 tahun 1 pohon itu bisa menghasilkan 40 kilo jambu kristal, buah jambu kristal. Pada umur jambu sekitar 2-4 tahun. Artinya kalau kita punya 100 pohon berarti bisa 4 ton atau 4.000 kilo. Ambillah kalau 1 kilo harga 25, setahun kita bisa dapat 100 juta. Itu hitungannya gitu, menarik sekali. Kemudian kebutuhan lokasi ataupun lahannya itu hanya memerlukan 1000 meter persegi. Atau kalau ukuran 100 pohon itu hanya perlu 20 kali 50 meter. Artinya di pekarangan bisa, kita di pekarangan bisa mengembangkan itu untuk tanam sekitar 100 pohon. Jadi sangat menarik sekali. Kita bikin lubang tanam ukuran 50 kali 50, kita kasih pupuk kandang, kita cari. Ternyata untuk jambu kristal yang paling bagus itu bibitnya dari cangkok, bukan dari okulasi. Kalau okulasi banyak gagal. Akhirnya kita banyak beli cangkok dari Jawa waktu itu. Terus akhirnya saya juga memperbanyak karena saya ambil 600 itu ada beberapa yang tumbuh. Itu kita jadikan induk 60-70-an pohon itu kita cangkok. Jadilah kita bikin bibit sendiri waktu itu. Hitungannya kalau 1 kilonya 3 biji berarti sekitar 40-50 kilo. Hitungannya begitu. Nah, ternyata setelah berkembang, alhamdulillah ya ada panen 1-2 kali. Tapi ternyata banyak sekali kendala. Jadi yang pertama lalat buah. Nah, ternyata namanya di kebun, kita juga pakai anggota di kebun untuk nyemprot, mungkin tidak disiplin, lalat buah masih menyerang. Kemudian akhir-akhir ini monyet banyak juga di kebun. Jadi dari kendala itu maka produksi buah tidak normal. Ada saja sih tapi enggak seperti prediksi awal yang kita harapkan gitu. Tapi saya yakin insya Allah karena di Jawa itu di daerah Bogor sebetulnya pertumbuhannya enggak sebagus di sini Bapak Ibu untuk jambu kristal. Kalau sudah lewat tanpa perlakuan keluar buah mendingan dibuang, harus tega. Karena kalau dipelihara nanti ada lalat buah, nggak akan jadi. Mungkin kelihatan dari luar bagus, tapi di dalamnya busuk. Jambu air, jambu kristal sama seperti itu. Sehingga kita harus raja tega. Ini kemarin banyak buahnya, luar biasa. Tapi karena nggak sempat bungkus, kita buangin. Nanti kita semprot lagi rutin 1 minggu sekali. Kami biasanya kalau nyemprot hari Sabtu Minggu. Atau maksimal 10 hari sekali semprot pakai obat insek, bisa pakai marsal, bisa pakai lanet.
nanti ditambahi campuri dengan pupuk cair, biasanya saya pakai Green Tonic atau Green Tama yang murah-murah saja. Nah, kalau untuk pemupukannya nggak terlalu repot di sini, bahkan tidak dipupuk pun asal ada pupuk kandang jadi. Jadi saya pemupukannya itu 3 bulan sekali pakai NPK Mutiara, satu pohonnya sekitar 200 gram, 2 on, 200 ya gram 2 on, itu 3 bulan sekali. Dan kadang-kadang kalau sudah terlalu subur juga jangan berhentikan pemupukannya. Tetapi pupukannya harus minimal setahun sekali 25 kilo atau 1 karung per pohon ya, untuk pupukannya. Kalau itu sudah rutin sudah aman. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan, nanti juga sama-sama kita yang di kebun, kebetulan di kebun juga sebetulnya ini waktunya membungkus hanya karena buah libur, jadi mungkin besok dan seterusnya itu tahap pembungkusan. Kemarin sudah pemangkasan sudah, pewiwilan daun sudah, kemudian pembersihan, sanitasi kebun, penyemprotan gulma sudah, insek rutin setiap hari Sabtu Minggu kita semprot. Nah ini tinggal seleksi buah. Jadi ada buah yang sudah besar itu kita buang. Nanti buah yang sebesar jari-jari ibu jari ini yang kita bungkusin. Itu pun kita pilih. Kalau ada bintik hitamnya atau sudah ada percak-percak bekas lalat buah, kita buang habis. Nanti kita sisakan dalam satu pohon, kalau umur 1,5 tahun itu maksimal 20 biji. Standarnya 15 biji. Kalau yang sudah umur 30 tahun itu maksimal 40 biji yang kita bungkus. Lebih dari itu kita buang. Makanya dari 100% bunga yang keluar, buah yang ada itu mungkin hanya 20% maksimal yang kita bungkus. Sisanya kita buang. Itu. Jadi untuk panen dari mulai bungkus sampai siap panen itu 3 bulan untuk jambu kristal. Kalau jambu madu itu 2 bulan. Jadi mulai dari pentil kita bungkus sampai panen itu untuk jambu kristal 3 bulan. Atau maksimal yang cepat itu 2,5 bulan. Tapi idealnya 3 bulan. Kemudian kalau jambu air dari mulai pentil kita bungkus itu sekitar 2 bulan. Jambu air lebih cepat. Itu untuk panennya. Kemudian panennya bisa bertahap, artinya nggak harus panen sekali. Nah, kebetulan untuk pemasaran, saya serahkan ke istri untuk pemasaran biasanya. Iya, ada pernah ke Grogol, iya, ke Mas Robi di Jone sana juga, ke Kuwaro juga ada, Mbak Narti, ke KPC juga ada juga yang ke Penajam, ke Babulu, ke Simpang juga ada. Tapi lebih banyak di sini. Karena kalau kita panen misalnya 1 hari itu paling maksimal kita coba panen itu kalau jambu kristal paling 10 kilo saja. Tapi kalau jambu madu 20 kilo bisa habis sehari. Kita upload di Facebook atau di grup-grup WA di lokali aja habis. Nah, teman-teman biasanya kalau dari Simpang, dari Babulu, dari Kuwaro itu dia pesen. Misalnya seminggu sebelumnya dia pesan, kita petikkan, nanti dia ambil sendiri atau kita antar. Jumlahnya itu biasanya antara 10 sampai 20 kilo. Jadi panen kita nggak banyak tapi rutin. Itu harapan kami, harapan saya begitu. Jadi kemarin yang sudah jalan untuk jambu madu itu kalau sudah sekarang panen 3 hari sekali kita petik. Jumlahnya sekitar 10 sampai 20 kilo. Kemudian kalau jambu kristal itu sama 10 sampai 20 kilo. Kita biasanya hanya pajang atau kita taruh di toko di depan sana, kita upload di Facebook. Kuliner awal kali misalnya itu teman-teman enggak langsung datang ke sana. Jadi enak untuk pemasaran nggak masalah. Makanya tinggal buahnya aja yang nggak ada. Nah, untuk di lokal ini dulu saya pernah bikin pelatihan ya 3 tahun yang lalu kita bikin pelatihan. Kita ambil di Kabupaten Pasir ini 1 kecamatan 1 pelatihan praktek sama teori.
kebetulan dapat sponsor pendanaan dari Balai Besar Binoa. Saya bikin rancangan biaya, saya ajukan anggarannya, kita cari orang-orang yang bisa ngisi, kita gabung kerjasama dengan BPP juga, BPP Wonokali. Hanya saja dari 10 orang ini yang sekarang betul-betul penekuni itu hanya 2 orang. Artinya hanya berapa ya? 20% dari pelatihan yang kita, itu pun sudah lumayan. Jadi di Mende Pak Imam namanya itu sudah membanggakan luar biasa di sana juga, terus petik buahnya. Nanti kita buka misalnya Sabtu Minggu, kita persiapkan segala sarana prasarananya sehingga di situ dia hadir. Ya tujuannya untuk petik buah tapi bisa menikmati yang lainnya. Alhamdulillah selama ini ya orang kalau mau beli buah kebanyakan ke kebun Bapak Ibu. Jadi kebun, jadi orang dari Mende, kebetulan di Mende itu ada 9 desa, itu pasti lewat kebun kami. Sehingga untuk promosi nggak masalah gitu. Nah itu kelebihan dari kebun yang ada sekarang itu. Jadi ada 9 desa di dalam. Kalau kita bisa mengedukasi, kita bisa memprospek, insya Allah itu ya. Untuk penjualan nggak repot, nggak harus diantar sampai ke toko-toko ataupun kita jual partai tidak, tapi konsumen bisa langsung. Jadi menikmati buah fresh dari pohonnya itu lebih nikmat, lebih enak gitu ya, dibanding yang sudah ada di di penjual-penjual buah itu. Biasanya sudah bermalam, semalam, 2 malam, 3 malam itu rasa dan bentuknya sudah agak berubah. Terasa itu Bu penjelasan saya, nanti kita lanjut aja ke kebun bersama-sama. Dari saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Retno atas penjelasannya. Mungkin sesi kali ini nggak usah tanya dulu ya, langsung di sana saja maksudnya. Mungkin biar lebih mantap lah. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendek berapa Pak? Belum sampai mendek Pak. Oh, sekian. Paling 5 menit sampai.